kelas Rhizopoda filum Protozoa. Manusia merupakan host 6 spesies amuba yang hidup dalam rongga usus besar, yaitu Entamuba histolytica, Entamuba coli, Entamuba hertamoni, Jodamuba bustachili, Dintemuba fragilis, Endolimax nana, dan satu spesies amuba yang hidup di dalam mulut, yaitu Entamuba gingivalis. Entamuba, manusia merupakan host parasit ini. Penyakit yang disebabkannya disebut amubiasis usus atau amubiasis intestinalis. Seringkali disebut distentri amuba. Amubiasis terdapat di seluruh dunia atau kosmopolit, terutama di daerah tropis dan daerah beriklim sedang. Morfologi bentuk histolytica bersifat patogen dan mempunyai ukuran 20-40 mikron. Bentuk ini berkembang biak secara biner di jaringan dan dapat merusak jaringan tersebut. Sesuai dengan nama spesiesnya, Entamoeba histolytica atau histojaringan dan lisis hancur. Bentuk minuta adalah bentuk pokok atau esensial. Tanpa bentuk minuta, daur hidup tidak dapat berlangsung besarnya 10-20 mikron. Bentuk kista dibentuk di rongga usus besar, besarnya 10-20 mikron, berbentuk bulat atau lonjong, mempunyai dinding kista dan ada inti entamoeba. Bentuk kista matang ini tidak patogen, tetapi dapat merupakan bentuk infektif. Siklus hidup Entamoeba histolytica mempunyai 3 stadium, yaitu 1 stadium tropozoid, 2 stadium minuta, dan 3 stadium kista. Stadium histolytica dan bentuk minuta adalah bentuk trofozoid. Kista matang yang tertelan manusia, organisme di dalamnya akan aktif, berkembang menjadi 4 stadium tropozoid metakistik. Stadium ini kemudian berkembang menjadi tropozoidi, usus besar. Di rongga usus halus, dinding kista dihancurkan, terjadi siktasi, dan keluarlah bentuk-bentuk minuta yang masuk ke rongga usus besar. Bentuk minuta dapat berubah menjadi stadium tropozoid yang patogen. Bentuk ini dikeluarkan bersama isi ulkus rongga usus, kemudian menyerang lagi mukosa usus yang sehat atau dikeluarkan bersama tinja. Patogenesi stadium trofozoid memasuki mukosa usus besar yang utuh invasif dan mengeluarkan enzim hemolisin yang dapat menghancurkan jaringan lisis. Kemudian memasuki submukosa dengan menembus lapisan muskularis mukosa, bersarang di submukosa dan membuat kerusakan yang lebih luas. Dengan aliran darah, stadium trofozoid dapat tersebar ke hati, paru, dan otak. Stadium trofozoid ditemukan dalam jumlah besar di dasar dan dinding ulkus. Dengan peristaltik usus, stadium trofozoid ini dikeluarkan bersama isi ulkus ke rongga usus, kemudian menyerang lagi mukosa usus yang sehat dan dikeluarkan bersama tinja. Tinja ini disebut tinja disentri, yaitu tinja yang bercampur lendir dan darah. Gejala penyakit disentri amuba merupakan bentuk dari amoebiasis. Gejala disentri meliputi buang air besar berisi darah atau lendir, sakit perut, hilangnya selera makan, turun berat badan, demam, dan rasa dingin. Tanda klinis amoebiasis kolon akut bila terdapat sindrom disentri disertai sakit perut, mules. Biasanya gejala diare berlangsung tidak lebih dari 10 kali sehari. Pada disentri basilaris, diare dapat terjadi lebih dari 10 kali sehari, sindrom disentri. Sedangkan pada amoebiasis kolon, menahun biasanya terdapat gejala diare ringan diselingi dengan obstipasi. Dapat juga terjadi suatu ekstraserbasi, akut penyebaran keluar usus, intestinal, terutama ke hati. Pada amoebiasis hati, biasanya didapatkan gejala berat badan menurun badan terasa lemah, demam, tidak nafsu makan, disertai pembesaran hati yang disertai nyeri tekan. Pemeriksaan laboratorium diagnosis ditegakkan dengan menemukan histolytica bentuk trofozoid dan kista di dalam tinja. Pemeriksaan darah menunjukkan adanya leukositosis. Bila amuba tidak ditemukan, pemeriksaan tinja perlu dilakukan 3 hari berturut-turut. Pemeriksaan serologi darah perlu dilakukan untuk menunjang diagnosis. Proktoskopi dapat digunakan untuk melihat luka
terdapat di rektum dan untuk melihat kelainan di sigmoid digunakan sigmoidoskopi. Pencegahan, pengenalan tindakan sanitasi yang dibuat dan penyuluhan tentang rute penularan. A. Peningkatan kebersihan perorangan, antara lain mencuci tangan sampai bersih dengan sabun dan air hangat setelah buang air besar, mencuci anus dan sebelum makan. B. Air yang dimasak sampai mendidih belum diminum. C. Mencuci sayuran dengan asam asetat dan vinegar minimal 15 menit sebelum konsumsi salad. D. Mencuci sayuran atau memasaknya sampai matang sebelum dimakan. E. Buang air besar di jamban, tidak menggunakan tinja manusia untuk pupuk. F. Menutup baik makanan yang dihidangkan, membuang sampah di tempat sampah yang ditutup untuk menghindari lalat.